Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini ya berbicara seputar dengan pemanfaatan energi alternatif khususnya dari limbah plastik. Kita kembali ke Pak Ridwan, Pak. Tadi kita melihat bahwasannya untuk proses pemanfaatan energi alternatif ini apakah ini memang memiliki dampak yang langsung Pak dirasakan oleh masyarakat baik itu secara ekonomi ataupun sosial, Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah dampak dengan teknologi ya, tentu belum mendapatkan dampak yang cukup baik ya. Karena kalau khusus untuk masalah sampah, bagi kami khusus ini dengan adanya pemanfaatan sampah-sampah plastik ini tentu mengurangi volume sampah yang ada di TPA. Ya. Jadi nggak semua sampah itu dibawa ke TPA. Sehingga sampah-sampah itu ketika ini memang sudah terpilahkan, khusus sampah-sampah plastik. Nah, ini proses pembusukan ya, tinggal sampah TPA misalnya tinggal organik saja, ini proses pembusukan kan lebih cepat. Sehingga proses pembusukan lebih cepat dan akibatnya tentu adalah TPA kita juga memperpanjang usianya. Nah, karena begini, kalau sampah-sampah ini kita lihat TPA ini sering longsor, karena di dalam unsur sampah itu ada sampah plastik. Dia tidak padat begitu. Kalau sudah organik, dia kan sudah padat itu. Kalau apalagi dia sudah proses pembusukan, dia padat jadi tanah. Nah, tapi kalau misalnya dia masih ada sampah plastik, nah TPA kita ini kan udah menggunungkan, udah digunungkan, udah ya. Kadang-kadang kalau udah hujan dia longsor. Kenapa? Ada plastik di tengah-tengahnya, ada apa? Di tengah-tengah gunung itu dia licin dia, membuat longsor. Nah, ini juga yang menjadi repotkan juga. Maka banyak kejadian seperti kemarin ya di Jawa Barat, kejadian TPA-nya longsor, ya kan, menimpa orang. Ya di Jakarta juga gitu, di Bantar Gebang kan begitu, udah menggunung itu sampah-sampah itu kan. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dengan ini tentu adalah membantu pemerintah. Dampak sosialnya tentu, ya kan, bahwa dengan adanya pemanfaatan sampah plastik ini kan mendapat nilai ekonomis masyarakat. Nah kan membantu pendapatan masyarakat dengan menggunakan sampah-sampah plastik. Maka tuh kami mengajak juga termasuk Pak Ardi, ya kan. Pak Ardi ini selain penggiat lingkungan, dia juga jabatannya adalah Ketua Perbanusa, Persatuan Bank Sampah Nusantara. Nah, jadi istilahnya kita ajak dia, karena mereka ini mitra dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Silakan pakai lahan-lahan yang di TPA untuk mengolah begini. Jadi bahan baku nggak sulit lagi, ya kan. Kalau kita hitung dari TPA kita 400 ton kali 12%, jadi kurang lebih 12% jadi 12 100 220 sekitar 480 kilo satu sampah plastik. Nah kalau ini 480 kilo bisa 400 liter bisa diproduksi kalau misalnya mesinnya banyak kan. Nah sekarang ini kan kapasitas mesinnya kan 50 kilo. Nah berapa mesin dipasang situ, silakan pakai tanpa pakai biaya. Kita punya lahan di situ, ya, silakan. Nah, jadi saling menguntungkan. Mereka bisa memanfaatkan sampah plastik kami, dan TPA kami juga sampah plastiknya berkurang, sehingga umur TPA kami, ya kan, bisa panjang, ya kan. Kami tidak perlu ngolah, ya kan. Udah diolah kawan-kawan ini, karena kami belum mampu ngolahnya, karena biayanya besar. Nah, kawan-kawan ini bisa ngolahnya. Maka itu saya ajak selalu, jangan payah-payah pindah aja ke TPA kita. Buat situ, kami situ sudah ada workshop, silakan pakai, kita bilang. Nah, itu yang kita tawarkan kepada kawan-kawan Perbanusa, ya Pak Ardi, ya pegiat lingkungan. Nah, silakan pakai. Nah, kami sangat ini sangat saling kerjasama, saling menguntungkan lah ya. Tapi itu bentuk dukungan lah ya Pak ya. Ya perlu kita dukungan juga. Betul. Ya. Baik, kalau dari Pak Ardi nih Pak melihat tadi sebenarnya pemerintah juga
mendukung ya Pak ya, full Iya, sebenarnya. full mendukung ya. Ke tempatnya, bahan baku pun sebenarnya sudah tersedia. Sudah sedia, Yang tinggal ambil aja, dibutuhkan, nggak usah ambil. beli ya. Oke, nah, kalau misalnya melihat dari prosesnya Pak untuk energi alternatif ini, apakah memang melibatkan masyarakat atau UMKM supaya dia ada rantai usaha ini? Ya, sebetulnya kalau untuk pemanfaatan sampah ya, khususnya di sampah atau limbah manapun, pasti itu adalah mata rantai, itu ada namanya circular economy ya. Nah, sekarang kadang orang itu berpikir bahwa circular economy adalah orang jual barang bekas ke pengepul, itu adalah circular economy. Bagi kami kan tidak, tapi bagaimana pemanfaatan dari hasil itu dimanfaatkan juga untuk mengurusi sampah. Contoh kayak misalnya kayak energi alternatif dari plastik. Kita nanti ke depan yang ditawarkan oleh Pak Kadis bahwa kita ditawar untuk penggunaan workshop ya. Kita di situ kan nanti ada mesin pilah nih. Mesin pilah kan bahan bakarnya kan juga dari minyak juga. Kita manfaatkan ini dari hasil kita untuk ngolah itu, untuk ngolah plastik olah sampah lagi, inilah terputarnya. Cuma jujur saja saya akhir tahun kemarin sudah agak down tentang sampah di Kota Bengkulu lah udah. Tapi begitu sekarang beberapa kali komunikasi dengan Pak Wali Kota dan Pak Ketua menyatakan bahwa sekarang tidak boleh ada lagi OPD yang istilahnya ego sektoral. Disitulah membuat kami, karena apa saya tawarkan adalah konsep bagaimana sih ini sebuah mata rantai kegiatan yang memang ada pemberdayaannya. Sampah ada hubungannya dengan pemberdayaan kemandirian energi. Sampah ada hubungannya dengan kemandirian pangan, ketahanan pangan. Kenapa? Sampah organik dijadikan pupuk, sampah organik dijadikan pakan. Jadi kami menawarkan juga ke pemerintah kota itu bagaimana sih OPD misalnya, oh ini ada masalah kita mau pertanian, ya dinas pertanian yang akan mengelola sampah organiknya jadikan pupuk, perikanannya pakan-pakan. Jadi saya yakin bahwa DLH tidak akan mampu menyelesaikan masalah sampah dimanapun, nggak ada, karena di Indonesia belum ada. Karena kalau ngomong TPA itu sudah lain, gitu loh. Karena ya itu kembali proses atau biaya untuk mengelola sampah ini sangat besar. Cost-nya sangat tinggi. Nah, perlunya teknologi, perlunya investasi, perlunya kerjasama, bersinergi. Makanya kalau dibilang sampah adalah urusan DLH, sebetulnya salah. Sampah adalah urusan kita bersama. Semua. Jadi tidak boleh lagi ada, itu kan urusannya DLH apa. Memang secara regulasi DLH adalah sebagai operatornya pengelolaan sampah. Tapi itu juga undang-undang ya. Jadi makanya sering kita ngobrol dengan kawan-kawan juga, ayo lo tolong kita sama-sama lah saling bersinergi, saling mengerti apa sih sampah. Kita juga tawarkan teknologi, kita tawarkan alternatif. Karena apa? Karena kadang sekarang permasalahan sampah di Kota Bengkulu karena memang budaya masyarakat kita yang memang belum bisa memilah sampah, dan itu pun perlu contoh Pak Kadis ya. Jadi gimana kita akan mengajak orang kalau kita tidak melakukan? Itu pasti berat. Sama saja kalau misalnya kita di rumah, nak jangan nonton TV atau nak jangan main HP, tapi kita masih melakukan HP, itu kan enggak, anak juga akan tidak ngikut. Nah, itulah perlu contoh. Terus tentang regulasi, sebetulnya kan dari 2008 sudah jelas regulasi tentang itu, pengaturan, tapi semua masih dilakukan dengan bahasa alasan adalah keterbatasan anggaran. Benar bahwa Pemda, pemerintah, anggaran tidak ada. Walaupun sekarang disarankan sampai 3% dari APBD, tapi pasti alternatif pasti karena tidak ada. Nah, bagaimana menyikapi itu adalah sinergi. Sekarang pertanyaannya harus dibalik, bukan bisa dan tidak bisa, mau dan tidak mau. Kuncinya itu. Iya. Tapi kalau untuk prosesnya itu kan dipilah ya Pak. Di TPA nanti apakah dipilah juga Pak itu? Kalau untuk saat ini belum ya, tapi seharusnya seperti itu idealnya. Seharusnya ya, yang ideal karena namanya singkatan menurut undang-undang TPA itu tempat pemprosesan akhir, otomatis ada pemilahan di situ. Harusnya, ya. Iya, harusnya ada pemilahan dan prosesnya. Nah, ternyata kan tidak. Nah, itu menjadi catatan bagi kami. Tempat pembuangan akhir tahu. Iya, sekarang ini tempat pembuangan akhir. Ya baik Pak Ardi, Pak Ridwan dan pemirsa, kita akan berbincang lebih banyak lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam Berendong.